Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. iya, jadi ya dalam akidah Islam ya ada namanya orang yang munafik ya. Munafik itu bukan cuma orang Islam ya. Jadi ada orang yang pura-pura mau masuk Islam dengan tujuan yang bukan niat beragama Islam, tapi tujuan yang lain mungkin ya. Iya, jadi itu sebenarnya tidak ini ya, apa ya? Saya bisa katakan saya anggap tidak sah karena tidak yakin, ya kan? Makanya ditanyakan memang sebelum mau syahadat pada awalnya kan, apakah ada paksaan atau ada keyakinan ya kan? Tapi kalau dengan keyakinan tanpa ada paksaan sah, ya. Tapi kalau dia cuman sebagai inilah apa ya, sebagai tameng aja, ya kan? Nah, itu juga ragu-ragu namanya ya, tidak sah. Makanya di Al-Quran dikatakan itu jelas ya, orang yang ragu-ragu itu ya, itu termasuk orang yang akan diazab itu, orang yang ragu-ragu itu. Makanya di Al-Quran dikatakan ya laqad kunta fi ghaflatin min hadza wa kasabna anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid ya kan. Nah, sungguh dahulu kamu telah lalai ya tentang peristiwa ini masalah kematian ya sahabat sebelum saya lanjut ke masalah syahadat ya. Jadi kami singkapkan tutup ya mata. Jadi nanti ini gini Bang ya. Di Al-Quran diterangkan ya kan. Allah mengatakan di sini perhatikan baik-baik ya. Al-Qiyah fi jahannam kull kafarin anid ya. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua dalam neraka jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Manna'ilil khairi mu'tadin murid. Yang sangat enggan melakukan kebajikan melampaui batas dan bersikap ragu-ragu. Ya, itu. Jadi gini, kalau memang pada awalnya waktu menikah kemarin dengan tujuan dalam hati, ini hati ya, cuman ingin kawin aja, ya kan? Hati mengatakan saya cuman pura-pura aja, walaupun mulut mengucap, itu saya rasa tidak sah ya, karena di dalam hati dengan ucapan itu harus sama. Tapi kalau hati mengatakan saya pura-pura aja, tapi mulut mengatakan iya, tidak sah, tidak sah, ya, gugur itu. Karena harus ada 3 perkara ya Bang Ucup ya. 3 perkara diyakini dalam hati, diucapkan secara lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan sehari-hari. Nah, jadi yang menjadi permasalahannya beliau tadi setelah mendengar debat Umi sama pendeta begitu, beliau semakin yakin dengan Al-Maidah 73 itu katanya. Tentang sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3 padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dan beliau sekarang ingin mengukuhkan tentang keislamannya dia itu. Mau syahadat lagi? Betul. Gitu. Oh iya. Iya. Iya Ustadz, ini bukan saya tidak yakin, makanya saya ingin masuk itu lebih meyakini gitu ya. Memang dari pernikahan dulu ada kata syahadat juga. Setelah saya mengucapkan syahadat itu, saya sudah tidak ada hubungannya lagi dengan tentang kegerejaan apa-apa, tidak. Iya. Apalagi di keluarga istri saya itu kan semuanya berhijab gitu ya. Cuman saya tidak ada obrolan sama saudara-saudara istri, enggak. Mungkin yang dulu pernah saya dengar, nanti juga kalau misalkan dia sudah sadar mungkin terpikir sendiri. Nah, itu yang saya dengar dari dulu. Iya. Jadi ini gimana nih? Maksudnya kita mau sadarkan kembali atau gimana ini? Iya, beliau tadi dengan ikhlas, sekarang saya ingin mengukuhkan dan ingin disahadatkan begitu. Karena dia kemarin merasa kalau dia bersahadat itu hanya untuk pernikahan saja. Aduh, Bang Anci, karena dia menikahi seorang wanita muslimah, jadi dia mau tidak mau harus bersahadat, begitu kan kasarnya ya Bang Ucup ya. Nah, bahkan dia tadi beliau mengatakan bahwa setelah mendengar Bang Zuma debat, terus mungkin beliau barusan menyimak pada saat Umi debat dengan pendeta, dan terus di bawah minta typing, saya ingin dimuslimkan, artinya beliau ini sudah menyambut hidayah itu gitu loh Bang Ucup. Iya, jadi kita wajib ya di saat ada orang mau minta disahadatkan, kita tidak perlu kenal tempat ya, kita langsung sahadatkan. Iya. Iya, jangan sampai orang sudah minta petunjuk,
Karena dalam hadis Abu Daud dikatakan barang siapa yang mengajak seseorang ke dalam petunjuk Allah ya kan, maka pahalanya itu sama dengan orang yang mengikutinya kan begitu. Begitu juga Iya, sebaliknya. Betul. Orang sudah minta petunjuk kita tidak mau, nggak boleh. Kita kan diminta nggak boleh. pertanggungan dong. Kalau dia Betul sekarang sekali. tiba-tiba turun dia meninggal gimana? Betul, Kalau betul. Nah itu. nanti Jadi setelah kita sahadatkan di sini, nanti carilah mungkin di sana ya, izin dalam aku bertanya lagi dulu Bang bimbing Ucup ya. ya. Sampai di Coba ini dia itu sebentar, kan sudah coba dapat. Bang Anci, sebentar izin, Bang Agus, Iya. Buda Mican, Bang Ucup. Bilang, Iya, ya. Saya mau tanya ke Bang Mitu Baby. Bang Mitu, waktu ijab kabul itu sempat disyahadatkan, Ada Pak. Ya, pasti syahadat. dapat sertifikat syahadat. Itu Sertifikat belum, Pak. KUA dapat. Iya, ada kalau sertifikatnya itu, ada. Bi. Ada. Ada. Oke. Berarti Anda sudah tidak perlu lagi untuk merubah itu, tetap aja tinggal dikokohkan aja akidahnya nanti sama Ustadz Bang Ucup. Mungkin. Silakan Bang Ucup. Bang Anci mute. Tapi sebelum itu Kalau ini kalau Cak, sertifikat mualaf sih kayaknya enggak ada, tapi yang ada itu kan di surat nikah pasti muslim ya Bang ya? Enggak Islam. ada Mi. Ada. Oh, ada. Ada sendiri dia. Jadi ketika dimualafkan, dia memang sebagai mualaf itu diberikan sertifikat dan tercatat itu, dia tercatat. Ada itu Mi. Enggak, belum katanya barusan. Kalau sertifikat mualaf belum kan Bang Enggak, itu ya? waktu nikah itu dia mengucapkan karena di situ ada saksi, ada Mungkin penghulu orang yang memandu mengeluarkan itu. buku nikah kalau dia nggak ada sertifikatnya. Aduh. Udah adanya dia nih. Cuman kita apakan aja, kuat aja syahadat. Dia tinggal perkokoh akidah aja dia nih. Iya. Silakan Bang Atau Ucup. nanti kita share nanti ilmu-ilmu agamanya lagi. Itu aja. Ya. Syahadatkan aja dulu. sebelum kita lanjutkan, saya Sebentar, ingin sebentar. tolong ini di-record ya, supaya sebagai pembelajaran, jangan sampai nanti ini terjadi. Oke. Bang Anci siapkan record dulu ya. Ya. Record Udah dulu ya. disiapin ya, di record. Supaya Bang Anci siapkan record dulu ya. Bentar ya. record dulu. Umi, Ya, kita nggak perlu inian ke API, nggak usah ngubungi API. enggak perlu. Hmm. Ya, Sertifikatnya jadi itu ya, Bang. Udah hanya pengukuhan aja Kak Tuti. Oke. Karena beliau menikah menikah secara Islam. Oh gitu. Jadi di KTP-nya apa? Di KTP-nya apa? Ya KTP mungkin masih Kristen, belum ada perubahan. Enggak, udah tuh. Dia udah cuman dia masih belum yakin aja. Bukan KTP karena kalau KTP menurut itu nggak kakak terlalu kan melalui penting. kakak. Bentar Bang, Melalui kakak KTP dia ngurusnya, sebentar melalui Bang. nikah. Iya sebentar dulu. Kalau KTP itu perubahan agama, yaitu harus melalui proses pengadilan. Jadi tidak ada urusan dengan itu. Kecuali kalau Bang Mitu mau mengubah status agama di KTP itu Kalau ya 3 tahun sudah menikah Bunda, itu Allahu dasar Akbar. buat kakak dari nikah. Bunda jangan sok tahu lah. Buku nikah itu catatan Bang sipil Agus ini kenapa sih kok malah meributkan? Iya. Udah Bang Ucup silakan Bang Aku nggak Ucup. mau meributkan, Bunda aja yang masih sok tahu, sok pandai semua. Turunkan Perasaan aja, Kak Anda Tuti, itu Kak Tuti, seperti Kak Tuti, Anda yang turunkan lebih aja, bagus inilah turun orang aku ini, kenapa daripada sih? mendengar ocehanmu yang merasakan Anda yang lebih bagus. Ini yang lebih apa sih paham orang semua. dari tadi baru naik udah langsung Aku ngomel-ngomel aja. bukan Turunkan, aku Kak udah Tuti, jelas turunkan, sudah Kak Tuti. bilang. Ini ya, aku udah jelas Udah turunkan bilang aja, turunkan, bahwa dia turunkan. Muslim. Ampun, mohon maaf Kakak ya. dia buku nikah dia meletakkan buku nikah dia Udah turunkan berasal aja, Kak sama Tuti. ya meletakkan Enggak, ini naik tadi udah nuduh, jangan gitulah. Udah nuduh, jangan cari koin. Udah, Ustaz Bang Ucup udah silakan aja Bang Ucup. Perlu nggak kita minta KTP-nya Umi? Fotokopi. Enggak usah udah. Beliau hanya minta dikukuhkan aja kok. Oh gitu. Nah, iya betul. Minta dikokohkan aja Umi supaya saya lebih yakin gitu ya. Betul. Karena tadi udah cerita dari awal bahwa beliau bersahadat itu hanya pernikahan saja, tidak meyakini dalam hati, kemudian ya kayak begitu. Silakan Bang Ucup. Oke, Nggak record usah udah ya. on ya.
Record on. Oke. Baik. Ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, dalam Islam itu ada namanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Jadi Bang itu kami tidak ada paksaan ya dalam hal ini. Disaksikan ini Tidak banyak ada, orang. tidak ada. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya, baik saya mulai saja ya kan. Bismillahirrahmanirrahim, diikuti bahasa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Asyhadu an la ilaha Asyhadu alla ilaha illallah. illallah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang patut disembah tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. selain Allah. Wa asyhadu anna Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa sesungguhnya sesungguhnya Muhammad Muhammad adalah Rasul Allah. adalah Rasul Allah. Ya, bagaimana teman-teman? Sah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Iya. Jadi Anda sudah bersyahadat yang kedua kali, ya. Iya. Jadi saya sedikit memberikan prolog sebelum kita mendoakan ya. Diperhatikan ini ayat yang saya sampaikan ini, ya. Nah, di saat Anda sudah bersyahadat yang kedua kali, jangan sampai nanti dalam Al-Quran dikatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu jelas ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, itu. Makanya dikatakan di surat An-Nisa ayat 48 ya, diperhatikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha wa may yushrik billah faqad iftara isman azim. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik ya, mensekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Allah mengampuni dosa-dosa lain ya, dosa-dosa lain bagi yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang melakukan dosa syirik, dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Jadi saya harap ya kan Anda betul-betul sekarang istiqomah ya kan. Anda telah yakin dengan dalil yang disampaikan oleh Ustaz Wahab Zuma, laqad kafarul ladzina qalu innallaha thalatha thalithu. Ya kan? Wa ma min ilahin ilahun wahid. Iya. Itu tadi ya yang membuat takut ya. Iya, alhamdulillah ya. Iya, Jadi Pak gini, Ustadz, ya. dalam kesempatan yang baik ini ya kan Allah mengatakan ya wa huwallazi yaqbalu taubatan ibadih wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah yang Maha terima taubat. Dialah yang mengampuni kesalahan-kesalahan Anda, ya kan? Selagi Anda mau bertobat. Anda sudah mencari jalan yang baik. Anda ragu-ragu tapi Anda ingin lagi memperkuat ilmu keyakinan agama tentang Islam. Alhamdulillah Allah sudah memberikan petunjuk. Jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan, ya. Petunjuk itu datangnya dari Allah. Kami cuma menyampaikan, ya. Tapi itu hak prerogatif Allah. Hidayah itu milik Allah. Kami cuma menyampaikan kepada Allah. Ya. Jadi perhatikan di situ. Anda sekarang sudah beriman. Jadi Anda sudah mengatakan tadi bahwa sesungguhnya Tuhan adalah Allah. Diterangkan di surat Al-Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihamul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwa orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, dia beristiqomah ya, tetap dia beristiqomah ya, tidak mungkin lagi keluar dari agama Islam ya. Di saat sakaratul mautnya apa? Malaikat akan turun membisikkan ke telinga Anda ya. Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih hati. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan surga bagimu. Saya mengambil suatu perumpamaan, jika Anda di rumah ada menukik pintu Anda, ya fulan bin fulan, keluarlah ada uang 10 miliar, Anda pasti akan keluar.
Tapi jika yang datang itu adalah kematian, ya fulan bin fulan, ya kan, keluarlah aku akan membunuhmu, engkau tidak akan keluar. Begitulah perumpamaan ruh orang mukmin dan ruh orang kafir. Jadi ruh-ruh ya orang-orang mukmin di saat mau dicabut apa kata Allah ya? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, keluarlah dengan ridho dan ridhonya Allah. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, keluarlah engkau dari ridhonya Allah. Wadkhuli fi Allahu ibadi. Akbar. Ya, Masya Allah. masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku kata Allah. Wadkhuli jannati. Ya, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu kata Allah, itu janji Allah. Janji Allah itu benar. Dikatakan di surat apa? Di surat Fatir ayat 5. Ya ayuhan nasu inna Allaha haqq. Hai manusia, sungguh janji Allah itu benar kata Allah. Ya Masya ayuhan Allah. nas inna Allahi haqq. Perhatikan situ. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah perkara dunia melarikan kamu tentang Allah. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan Masya jangan Allah. Allahu setan Akbar. yang pandai menipu tentang Allah kamu ikuti. Nah, itu hati-hati. Nah, jadi mungkin itu vlog dari saya, ya Iya. kan? Nanti silakan teman-teman ya, dibimbing terus ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Oke. Iya, mungkin gini Bang Ucup, Bunda Umi, kita minta Bang Ucup juga untuk memberikan kita doa, memimpin doa bersama ya untuk saudara kita Bang Mitu Baby biar bisa lebih kokoh lagi akidahnya. Mungkin silakan Bang Ustadz Ucup. A'udzubillahi minasyaitonir rahmanir Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana Amin. lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Amin ya Allahumma Allah. shalli ala Amin. sayyidina Muhammad wa ala ali Amin sayyidina ya Allah. Muhammad. Amin. Amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Amin ya inna Allah. nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil Amin ya Allah. wa barakatan fir rizqi wa taubatan Amin. qabla al maut wa Amin rahmatan ya Amin. Allah. ba'da al maut wa maghfiratan ba'da al Amin. maut. Amin Allahumma amin Amin. hawwin Allah. alaina fi syaqaratil amin ya Allah. maut. Allahumma ghafir li Amin. wali walidayya warhamhuma kama rabbayani syaghir. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Amin. Allah, Allah. Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lindungilah kami semua ya, yang mensiarkan agamamu, yang Amin berjalan ya Allah. berdakwah, menjalankan agamamu, dan berikanlah kami kelapangan dalam segala urusan kami. Amin ya Dan berikanlah hidayah dan taufik kepada hambamu yang baru memeluk agama Islam. Berikanlah diri dan Amin kami ya Allah. kelancaran dalam segala urusan kami. Lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Amin ya Jauhkan kami dari Allah. tipu daya syaitan yang terkutuk. Amin Rabbana ya Allah. atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Akhirati hasanah hasanah. wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma Amin ya yasifun. Allah. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Amin ya Allah. Allah. Oke, takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Bang Silakan Ucup, Bunda Umi. ya, jadi kalau buat Umi begini ya, terkadang hidayah Allah itu datangnya kita tidak tahu waktunya kapan, ya kan? Seperti apa yang terjadi malam ini tanpa kita sangka, tanpa kita prediksi dari awalnya bahwa pada saat Umi tadi berdebat dengan seorang pendeta, kemudian ternyata di bawah ada orang yang dengan ikhlas teriak-teriak, Umi tolong mu'alafkan, sahadatkan saya, tolong naikkan saya. Artinya ini adalah tidak ada paksaan, tidak ada ajakan buat Bang Mitu, tapi keikhlasannya Bang Mitu sendiri yang teriak-teriak di bawah. Tadi beberapa kali Umi lihat typingan, Umi tolong naikkan saya, tolong sahadatkan saya. Artinya di sini memang mengutip dari apa yang dikatakan oleh Buya Yahya, pada saat seseorang mendapatkan hidayah Allah dan orang itu menjemputnya, jangan dinanti-nantikan walaupun hanya sedetik saja. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada anak dan cucunya, janganlah kalian mati dalam keadaan kafir, seperti itu. Jadi pada saat ada orang yang menjemput hidayah Allah, ini adalah menjadi tanggung jawab kita untuk menyegerakannya juga. Jangan diberikan dulu penilaian-penilaian yang negatif. Jangan kamu bersahadat karena koin, jangan dulu seperti itu. Itu masalah itu adalah urusannya dia pribadi. Yang penting pada saat
dia sudah menjemput hidayah Allah, kita segerakan. Urusannya nanti ke belakang itu sudah bukan urusan kita lagi. Kalau misalkan ada sesuatu di belakang, niat yang mungkin tidak baik ya. Kalau ada orang yang ingin bersyahadat tapi niat tidak baik, itu adalah urusan mereka dengan Allah, seperti itu. Tapi kita sebagai sesama umat Islam punya kewajiban untuk menyegerakan apa yang menjadi keinginan, keikhlasan hati seseorang yang ingin menjemput hidayah Allah, seperti apa yang tadi Bang Ucup katakan. Tadi juga Bang Mitu di sini sudah menjelaskan bahwa saya menikah dengan seorang Muslim, saya Kristen dulu waktu belum menikah. Waktu nikah saya yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan Umi sudah menggambarkan kepada seorang yang sekarang menjadi saudara kita mu'alaf, Bang Umar. Dulu dia waktu Kristen menikah dengan seorang wanita muslimah, dia menikah dengan bersyahadat. Tetapi setelah bersyahadat dia balik lagi ke gereja, seperti itu. Nah mungkin ini ada keraguan dan tadi sudah beliau ceritakan juga, Bang Mitu ceritakan pada saat saya melihat istri saya mengaji, dia suntang dari teman-temannya dia yang punya suami sesama muslim, cium tangan pada saat akan pergi ngaji, kan seperti itu. Terus dia kadang-kadang juga ikut sholat Jumat, tapi dia ngerasa bahwa saya itu belum sepenuhnya muslim. Karena tadi sudah Umi ceritakan bahwa ada 3 perkara yang harus dilakukan. Pertama adalah diyakini dalam hati, diucapkan secara lisan, dan dilakukan dalam amal perbuatan sehari-hari. Tapi yang baru dikerjakan oleh Bang Mitu ini hanya yang kedua saja, poin kedua, mengucapkan 2 kalimat syahadat pada saat pernikahan. Dan bersahadat pada saat pernikahan itu pun tujuannya dan niatnya pun hanya untuk menikahi seorang wanita muslimah. Maka beliau sudah datang hidayah Allah itu bahwa beliau ingin menjadi seorang muslim yang seutuhnya seperti apa. Apakah kita harus mempersulit? Tadi beliau juga mengatakan surat mu'alaf saya tidak punya, tetapi kalau mungkin dalam surat nikah sudah Islam. Nah ini terserah Bang Mitu, apakah Bang Mitu ingin, tapi keluarga sudah tahu kan kalau Bang Mitu sekarang sudah menjadi muslim. Iya, pasti sudah tahu, Mi. Enggak Bang Mitu sudah tahu kan? Iya, udah ada obrolan, tapi secepatnya hanya saya mungkin obrolan. hari Betul. Senin juga udah mau di Ngurus-ngurus ini surat ya, mu'alaf. diurus-urus ya. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya surat mu'alaf itu begini, supaya keluarga tahu Bang, bahwa Abang ini sekarang sudah menjadi seorang muslim. Ini bukan kita mendoakan, jadi misalkan nanti sudah sampai usia kita, sampai pada waktunya kita meninggal, ya, ini yang kita sebagai saksi, orang-orang yang menyaksikan kemu'alafannya Bang Mitu ini punya kewajiban untuk mengurus jenazah secara Islam. Jadi tidak ada tuntutan lagi, nanti tidak akan ada peristiwa lagi nih, peristiwa perebutan. Oh ini harus diurus secara Kristen, ini harus diurus secara Muslim. Karena nah ini ada yang memberikan legalitas, ya. Sertifikat mu'alaf ini akan memberikan legalitas bahwa Bang Mitu ini benar-benar telah menjadi seorang muslim, yang nanti kalau misalkan ada terjadi hal-hal demikian bisa ditunjukkan kepada keluarga, ini loh buktinya. Dan kami sebagai atau keluarga sebagai muslim, saya punya hak untuk mengurus jenazah dengan cara Islam. Seperti itu. Iya, jadi gini Umi, kalau sebenarnya sertifikat itu dia sudah dapat pada saat nikah itu ya. Karena belum katanya Bang Anci, ini baru Belum mau ya? ngurus, belum. baru mengurus. Belum. Waktu nikah Kalau itu dikasih surat apa nikah- Bang Mitu? Surat nikah itu Surat nikah. Surat aja. nikah, terus ada yang Iya. ukuran ada model kayak sertifikat gitu? belum ada, cuman itu Belum aja. ada. Belum ada ya. Tapi waktu ijab kabul, sebelum ijab kabul dipimpin baca syahadat sehari sebelumnya. Iya, itu ada. Ah, iya itu. Itu sebenarnya tinggal minta aja sih. Minta aja nanti di KUA yang melakukan itu ya. Minta aja, nanti dikasih kok itu. Iya, Itu ada itu. iya Pak, iya. Anci, Asah, ini kan nama akunnya kan Mitu Babi. Ini saran Bang Ucup kalau bisa dirubah namanya kita ya. Iya. Kita ganti inilah nama Muslim supaya enak kita kenal Bang. Takutnya ini akun banyak. Jadi mana sih yang kenal ini kan begitu. Betul, betul. Namanya untuk di akunnya dirubah saja ya. Betul. Iya. Betul. Silakan teman-teman berikan nama nanti diubah supaya enak kita komunikasi. Tidak ada lagi fitnah ya host. kan begitu. Host, Mbak Edel, Umi kemana Mbak tadi ya? Edel, naikkan Umi itu.
Naikin Umi itu di bawah tuh. Bang Edel. Awas. Iya. Jadi saya Bang Ucup ya. Ini Bang Oke, pas dan sudah tetap tahu Bang Umi Ucup kepleset iya. mulu. Iya, iya. Bang Ucup kasih nama Abbas. Abbas Jadi ya. nanti teman-teman depannya terserah yang lain karena kan sudah ada namanya Umar Abbas, baru ada lagi Muhammad Abbas. Nah, yang penting Bang Ucup Abbas. Nah, silakan teman-teman apa depannya atau Kalau belakangnya bisa terserah. tahu gini, Bang Ucup, implementasi dari ataupun pengertian dari nama Abbas itu sendiri apa, biar bisa bersemangat nih, Itu Bang Mitu sosok nih. singa yang pemberani, singa Masya ya. Allah, la Singa ilaha yang illallah. pemberani. Iya. Iya. Itu luar Kalau biasa itu. kalau di Nanti rumah, Ustadz, kalau di rumah saya dikasih namanya Ahmad Saripudin. Oh Masya Ahmad Allah, Saripudin, iya. Ahmad Iya, enggak malah apa-apa. iya. Nanti maksud saya di Komal supaya kita bisa monitoring, jangan sampai ada fitnah. Iya, nama Karena akunnya terjadi aja, nama kejadian, akunnya. iya, nama Iya. akun aja. Kejadiannya itu biasa ada mirip begini, wah dia di hotel sana jadi fitnah kan. Iya. Jadi kami juga Tapi kena fitnah. nggak Jadi apa-apa, Bang Ustadz Ucup. Kan ini saya rekod nih. Tadi saya rekod. Jadi teman-teman yang mau minta rekodnya ada buat 2 sesi. Enggak. Silakan nanti di DM ke saya ya. Phone gitu, dia langsung ini, tahu-tahu lah, kok langsung keangkat. Ya udahlah, aku angkat sebentar. Dia Oh jatuh. gitu. ini aja permintaan Bang Ucup nanti diganti Abbas saja ya. Mitu Abbas saja nggak apa-apa ya. Supaya ada Abbasnya batik Iya. kode. Iya. Iya, jadi Mitu Abbas jangan babi ya, Mitu Abbas nggak Biar apa-apa. babi. Iya, atau yang lain apalah yang penting ada Abbasnya gitu. Jadi Pelan-pelan Pak pertanda bahwa Supir. iya. Silakan yang lain mungkin Silakan ada Bang mau Syam atau menyampaikan abang-abang yang lain, unek-unek, Bang Ferry ya. silakan. Bunda Umi, silakan ada yang mau disarankan ke Gini, saudara saya boleh kita yang nambahin baru sedikit nih. nggak, Bang Anci? Ya silakan Bang Ferry, silakan. Jadi gini ya, maksudnya kalau saya boleh menambahkan ya, sebenarnya benar kata Bunda Umi Mican sih. Jikalau ada seseorang ingin bersyahadat itu jangan kita tunggu-tunggu gitu loh. Dan tadi Jangan ditunggu-tunggu. iya, karena kan ada ceritanya dari Buya Hamka dan Yusuf Hamka kan, ketika Yusuf Hamka sudah meyakini satu agama, lalu Yusuf Hamka ini berkata kepada Buya Hamka, besok saja Buya Hamka, saya akan memeluk Islam. Cuma kata Buya Hamka kan, kalau kamu nanti pulang meninggal, saya nggak tahu, saya yang menanggung dosanya. Begitu juga Iya dengan ini gitu kan. benar. Alangkah baiknya kita dikebelakangkan dulu aja seperti hal-hal seperti itu gitu loh. Iya, makanya tadi saya juga kurang sepakat sih. Tadi terlalu memborbardir ini mohon maaf ya, si Bang Agus. Kita nggak Iya. boleh seperti itu ya, nggak boleh sebenarnya. Karena itu sudah bukan bagian dari adab kita. Kita bisa waspada, tetapi bukan berarti kita harus tiba-tiba frontal gitu ya. Iya. Tiba-tiba frontal. Kita nggak seperti itulah Iya, dalam makanya akidah kan Islam, benar. nggak seperti itu. Benar kata Umi Mican tadi kan, bahwasanya jikalau kita kan nggak tahu hati seseorang Bang kan, Iya. ketika tadi dia minta syahadat lalu dia nggak jadi terus dia turun, di sepulangnya dia meninggal siapa yang tanggung jawab? Kan kita gitu loh. Iya, makanya kalau Umi Mican itu ustazah saya itu dia, Umi Mican itu. Tapi sayang dia terpleset terus gitu. Saya bersahadat di sini bukan cari eksistensi atau ingin dikasih koin, tidak. Karena saya juga kerja gitu ya. Iya. Jadi bukan hal yang negatif ke sana, tidak ada gitu. Iya, jadi Tapi- gitu sih Bang Mitu. Jadi saya sebagai teman sesama umat Muslim, saya pun meminta maaf atas mungkin perlakuan tadi dari teman Muslim saya Bang Mitu ya. Kira-kira itu aja sih Bang Mitu. Enggak. Dia juga mungkin karena faktor ini ya, karena seringnya melihat hal-hal, tapi tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain gitu kan. Nah, tiba-tiba harus buat bahwa hati-hati ini kan itu ya nggak bisa lah ya. Kita bisa waspada, tapi bukan berarti kita harus menjustis ya. Tadi sudah disampaikan tadi sama Bang Ustadz Ucup, kemudian Bunda Mican gitu kan. Nah, kita nggak boleh karena memang Islam itu jujur mengutamakan adab daripada Iya. keilmuan. Cocok. Iya, silakan Bang Ucup ditambahkan, nanti saya kepanjangan kayaknya. Oh, udah, dilanjut aja. Bang Ucup udah panjang lah, udah. Silakan, saya menyimak aja. Iya, cuman yang penting kita ini adab ya, adab kita. Apalagi Iya. ya, Komal itu masa kita begitu sama Muslim ya. Iya, nanti kalau Bang Jangan. Ucup nanti jangan tersinggung kan. Makanya Bang Ucup nggak mau yang begitu. Intinya gitu. Kalau orang sudah Allah mengatakan bersegeralah kepada
ya kan? Ampunanku Iya, maksudnya segera bersegera ya, disegerakan, jangan ditunda-tunda. Iya kan, orang mau bersahadat ya. Sekarang ada mengatakan dia pernah bersahadat, iya, tapi di saat sekarang dia mungkin dalam kurun waktu yang berapa lama dia ada keraguan dan benar. meragukan Allah, gugur. Ya kan gugur, tapi sekarang dia dapat lagi keyakinan, nggak masalah. Ya kan, dia bertobat lagi, ya kan, nah, nggak ada masalah. Janganlah kita mengendorkan hati saudara kita, justru Malah kita, mengecilkan bro. iya, nggak boleh. Masalah Malah administrasi begini, itu kan gini simbolik Bang saja. Ucup, kalau saya ada Betul. pandangan nih, pandangan saya nggak tahu benar apa salah. Nanti tolong dikoreksi Bang Syam ya. Kalau Bang Syam koreksi yang jeli nih. Eh, Terkadang Siap. kita hidupnya sebagai orang Islam, tapi matinya sebagai orang kafir. Itu, Ya. iya kan? Iya, iya. Hidup sebagai orang Islam, tapi mati sebagai orang kafir. Kira-kira gimana itu, Bang Ustadz Ucup? Beragama Islam tapi tidak menjalankan hukum syariat atau Syariatnya. ya itu artinya itu. Coba Bang Ucup silakan. Ya, mungkin yang lain dulu lah memberikan, jangan Bang Ucup terus. Ya, silakan yang lainin banyak Enggak, narasumber. masalahnya kan yang kita utamakan yang paling tua biasanya Bang Sam ya kan, Bang Bunda Reva yang paling tua lah gitu. Ya, Terus silakan, ya, silakan. kita utamakan paling tua lah. Ya, kalau Bunda Mican masih muda ya. Bang Ucup silakan. Ya, wah. Dilanjut, host, dilanjut teman-teman. Pada diam semua. Bang Mitu, Iya, iya Pak. nggak usah panggil Pak lah. Iya, iya. Nanti terlanjur tua kita kalau di sini panggil Pak pula. Panggil Abang aja nggak apa-apa. Iya, iya Bang. Iya. Jadi sehari-hari kegiatannya apa nih? Bergerak Kalau di bidang saya apa? di bahan kain sih Bang. Oh gitu. Iya. Tapi memang apa yang Abang dapatkan setelah pelan-pelan mengenal ajaran Islam? Memang dari dulu juga saya sudah berniat sekali gitu ya. Pas nikah itu kan sudah syahadat berasa ada yang kurang dalam hati itu gitu ya. Selama saya nikah itu nggak pernah gereja, enggak gitu kan. Iya. Udah tutup itu, tapi berasa ada yang kurang. Apa ini yang kurangnya gitu, setiap saya dengar istri ngaji gitu ya, saya Masya di Allah.